Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah kuno yang isinya, wah, relevan banget sampai sekarang. Kisah tentang pembuktian, kesombongan, dan apa akibatnya. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Bayangin sejenak, kalau misalnya Tuhan nunjukin sebuah mujizat yang nggak bisa dibantah lagi, langsung di depan mata Anda, apa itu bakal otomatis bikin Anda langsung beriman? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu loh. Dan untuk ngerti kenapa, kita perlu lihat langsung kisah kaum Samud dan nabi yang diutus ke mereka, yaitu Nabi Saleh. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama kaum Thamud ini. Mereka tuh bukan sekedar suku biasa, tapi sebuah peradaban yang benar-benar luar biasa. Mereka ini, wah, terkenal banget sebagai bangsa yang super kuat, baik secara fisik maupun peradabannya. Tapi bukan cuma kuat, yang bikin mereka lebih menakjubkan lagi itu kreativitasnya. Kaum Samud ini punya keahlian yang unik banget. Mereka bisa memahat gunung-gunung batu jadi istana dan rumah-rumah yang super megah dan aman. Ya, dan sebagai peradaban yang maju, mereka juga makmur banget. Mereka membangun masyarakat yang kaya raya. Pendeknya, mereka punya semuanya deh. Tapi, nah selalu ada tapinya kan, di balik semua kemegahan itu ada satu masalah yang fatal. Kekuatan dan kekayaan itu malah bikin mereka jadi sombong. Mereka nggak lagi menyembah Tuhan yang esa, tapi malah nyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Nah, karena inilah Nabi Soleh diutus kepada mereka dengan pesan yang sebenarnya simpel. Ayo kembali ke jalan yang benar. Kaum yang sombong begini tentu aja nggak langsung percaya. Mereka minta bukti. Dan bukti yang mereka minta ini bukan bukti yang kaleng-kaleng. Mereka nantangin Nabi Saleh dengan sesuatu yang, ya, mustahil banget menurut akal sehat. Mereka nunjuk sebuah batu besar yang keras dan bilang, buktikan kalau kamu Nabi, keluarin seekor unta betina hidup-hidup dari batu ini. Dan disinilah keajaiban terjadi. Atas izin Allah, batu besar itu beneran terbelah dan dari dalamnya keluar seekor unta betina yang hidup, bernapas. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini beneran mujizat nyata. Yang mereka minta terjadi persis di depan mata mereka. Setelah mujizat itu muncul, Nabi Soleh ngasih satu perjanjian yang simple banget. Unta ini tanda dari Tuhan. Biarin dia hidup di antara kalian, jangan diganggu. Bahkan dia punya jadwal minum sendiri yang harus dihormati. Sebuah ujian ketaatan yang sangat jelas dan sederhana. Logikanya nih, setelah lihat mujizat sehebat itu, mereka harusnya langsung tunduk kan? Tapi sayangnya, kesombongan itu emang penyakit yang susah banget disembuhin. Bukannya takjub atau bersyukur, yang ada malah rasa benci dan sombong yang makin menjadi-jadi di hati para pemimpin kaum Samud. Mereka ngelihat unta itu bukan sebagai tanda kebesaran Tuhan, tapi justru sebagai pengingat kekalahan mereka dalam perdebatan. Terus apa yang mereka lakuin? Sekelompok dari mereka yang paling bengal ini bikin rencana licik. Mereka ngintai, nyergap, dan dengan kejam membunuh unta betina itu. Mereka secara sadar dan sengaja melanggar satu-satunya syarat yang diberikan. Nah, ini yang paling penting. Ini bukan sekedar tindakan kejam ke binatang ya. Tindakan ini tuh kayak sebuah deklarasi. Ini cara mereka bilang, kami nggak peduli sama tanda dari Tuhanmu. Kami menolak kebenaranmu. Sebuah pembangkangan yang total. Setelah kejahatan besar ini, ternyata pintu maaf belum benar-benar ditutup. Masih ada satu kesempatan terakhir. Nabi Soleh ngasih ultimatum yang, wah, bikin merinding. Nikmati hidup kalian di rumah kalian selama 3 hari lagi. Ini kesempatan terakhir mereka buat tobat. Tapi mereka malah makin ngejek. Hari pertama mereka tetap sombong. Hari kedua mereka makin menantang. Dan di hari ketiga, waktu mereka habis. Azabnya datang cepat banget dan dahsyat. Suara menggelegar dari langit dan gempa hebat dari bawah bumi menghancurkan mereka semua. Rumah-rumah megah yang mereka pahat di gunung, yang mereka anggap benteng paling aman, sama sekali nggak bisa nyelamatin mereka. Terus, siapa yang selamat dari bencana ini? Bukan orang yang paling kuat, bukan yang rumahnya paling mewah. Yang selamat hanyalah Nabi Soleh dan segelintir pengikutnya yang beriman. Keselamatan mereka bukan karena kekuatan, tapi karena ketaatan mereka pada perintah Tuhan. Kisah ini tuh bukan cuma dongeng masa lalu ya. Di balik reruntuhan peradaban Thamud ada pelajaran abadi yang bisa kita ambil.
Oke, jadi apa aja pelajarannya? Pertama, mukjizat sehebat apapun nggak akan bisa mengubah hati yang udah tertutup kesombongan. Kedua, janji sama Tuhan itu bukan main-main. Ketiga, kesombongan satu bangsa secara kolektif bisa jadi penyebab kehancuran mereka sendiri. Dan yang terakhir, kesempatan buat tobat itu selalu ada. Tapi ya nggak selamanya juga. Nah, inilah inti tragedi mereka. Kaum Samud itu punya teknologi, kekuatan, dan arsitektur yang keren banget. Mereka itu insinyur hebat di zamannya. Tapi semua itu jadi percuma karena mereka nggak punya dua hal yang paling krusial. Kerendahan hati untuk menerima kebenaran, dan iman untuk tunduk sama kebenaran itu. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setiap hari mungkin kita juga ngelihat tanda-tanda atau kebenaran yang jelas di depan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengenalinya dengan rendah hati, atau jangan-jangan kesombongan kita sendiri yang bikin kita menolaknya sampai semuanya terlambat?